memberikan insight baru gitu buat teman-teman untuk yang belum tahu ataupun belum mengetahuinya gitu. Oke, ada teman-teman dari Bekasi, Surabaya, cukup luar biasa ya. Dari Bangka Belitung, selamat sore. Kalau di sini masih sore. Kalau di Bangka Belitung Sore mungkin juga. sore juga ya. Iya, Yeah. luar biasa. Selamat datang, Mas Mardi. Yeah. Selamat datang di acara Learning Day dari The Local Enabler ya. Dari Sumedang, oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman semua. Oke, mungkin sebelum kita mulai rangkaian kegiatannya, mungkin ada beberapa aturan yang nantinya mungkin untuk teman-teman ikuti ya, untuk teman-teman patuhi gitu aturan mainnya. Setelah mungkin ini teman-teman mungkin yang belum memperkenalkan dirinya, boleh diperkenalkan kembali dengan format nama, asal, latar belakang organisasi atau usaha, dan juga account dari Instagramnya teman-teman semua gitu. Kemudian untuk teman-teman sekalian dimohon untuk mematikan audio gitu agar kelas tetap kondusif. Kemudian juga menggunakan bahasa yang baik, tidak ada unsur saranya baik itu via chat maupun nantinya via audio gitu ya. Ketika nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Kemudian untuk yang ingin bertanya nanti ketika setelah pematerian bisa menggunakan hashtag tanya TLE ya biar nggak kependem gitu. Jadinya pakai hashtag tanya TLE baru diikuti dengan pertanyaan dari teman-teman semua kayak gitu. Terus jangan lupa juga nih buat teman-teman disiapin gadgetnya atau smartphone-nya untuk mengabadikan momen yang cukup luar biasa ini gitu ya. Nantinya bisa di-upload melalui Instagram Story dari account Instagram teman-teman dan jangan lupa untuk mention ke @thelocalenablers ya. Disiapin nanti gadgetnya dari sekarang disiapin ya untuk nanti mendokumentasikan mungkin ataupun berbagi kebahagiaan dan kebermanfaatan ini. Jadi mungkin di sini ada sekitar 42 orang tapi mungkin penerima manfaatnya nanti bisa berkali-kali lipat gitu ya. Jadinya boleh teman-teman dipersiapkan smartphone-nya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung sambut saja pembicara yang luar biasa kita. Kita bacakan CV-nya dulu ya, boleh operator supaya kita spill sedikit dulu si pembicara yang luar biasa ini. Boleh? Iya. Oke. Pembicara kita pada sore hari ini ada Muhammad Awaldi Rahman. Oke, mungkin bagi teman-teman Unpad dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing ya orang ini. Sudah melanglang buana, sudah apa ya, terkenal di penjuru Unpad mungkin ya. Kayak gitu, beliau ini jurusan agriculture gitu, dari jurusan agribisnis di Unpad tahun 2015. Kemudian beliau juga merupakan wakil ketua BEM Unpad 2019 gitu di Kabinet Mahakarya. Kemudian dia juga merupakan wakil ketua BEM dari Fakultas Pertanian. Dan ini beliau ini cukup aktif itu menjadi freelancer ini menjadi di Sindo News gitu. Ini sudah sejak 2016 luar biasa ya Kang Awaldi ini gitu dan berbagai ini dia mengikuti delegasi-delegasi menjadi best editor, best lainnya gitu ya, menjadi speaker di sana di sini. Jadi udah cukup expert ini luar biasa nih pembicara kita hari ini. Kemudian ini didukung juga oleh sertifikat-sertifikat pelatihan ini dari SOL, Future Leader Camp, Strategic Leadership Training dan juga beliau ini merupakan penerima beasiswa dari Baktinusa ya. Ya gitu luar biasa sekali. Mungkin tanpa berlama-lama lagi mungkin waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyapa teman-teman semua Kang Awaldi beserta pemateriannya. Silakan. Oke, terima kasih Egi. Cek, suara saya terdengar ya? Aman, aman. Aman. Iya, sebelumnya selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ini biar enak kita, biar enak langsung minta tolong buat host untuk bisa menampilkan PowerPoint ya. Ya, di sesi Learning Day pada sore hari ini, saya minta keaktifan daripada teman-teman ya. Jadi nanti saya tidak sekedar ceramah, harapannya teman-teman juga bisa sambil interaktif kita menghidupkan kolom chat yang ada. Dari slide pertama, teman-teman host, boleh ke atas lagi.
Ya, oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tema pada sore kali ini, posisikan diri teman-teman saat ini sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, atau sebagai seorang pengusaha, di mana suatu hari, suatu ketika, ada seseorang yang datang ke perusahaan teman-teman, atau rumah kolaborasinya teman-teman. Nah, orang yang datang ini kriterianya seperti berikut ini, teman-teman. Cenderung pesimis dalam masalah target, tertutup dan sulit bergaul dengan orang lain, tidak suka bersaing dan kompetisi, sulit beradaptasi dengan lingkungan, dan seterusnya. Kira-kira kalau misalkan teman-teman kedatangan kantornya, kedatangan orang kayak gini, bakal disuruh apain nih orang yang datang ke kantor? Boleh dong, saya pengen tahu respon dari teman-teman sekalian. Sekalian kita biar ini ya, biar aktif nih. Saya pengen tahu, apa nih? Apa yang kalau misalkan teman-teman mendapati ini ke perusahaan teman-teman, teman-teman akan ngapain nih? Ini orang-orangnya cenderung pesimis dalam masalah target, skip katanya. Ada lagi teman-teman, tidak suka menghadapi konflik, terus kurang gercep dalam mengeksekusi ide. Ya. Skip. Ada lagi teman-teman? Tinggalkan. Ya. Cerita mungkin. Ada lagi? Ya. Nih, ya bayangin aja kalau misalkan teman-teman seorang leader di dalam sebuah perusahaan, orang-orang seperti ini datang, gitu. Seperti ini datang, kira-kira aku banyak sabarnya, ya kira-kira. Cenderung pesimis, tepok-tepok jidat, butuh yang bisa kerja cepat, tepat, efisien, menarik nih ya. Tepok jidat dan geleng-geleng dulu. Ya ampun, ini orangnya mau ngapain gitu ya? Oke, menarik teman-teman. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau respon. Ya, ini ada teman dari Kang Mardi, ikuti alurnya saja. Ya, baik. Sebelum lebih jauh, teman-teman, perkenalkan. Tadi mungkin sudah sedikit diperkenalkan ya dari Kang Egy selaku moderator. Ya, nama saya Muhammad Aldi Rahman, SP JSTMI, gitu ya. Dan saya pernah pengalaman saya sebagai Wakil Ketua BEM, saat ini sebagai TLE Education Program Support Officer, sebagai mentor, seorang mentor juga, dan koordinator nasional Bakti Nusa, Talent Mapping Practitioner, dan juga baru saja mengambil sertifikasi sekolah trainer dan motivator Indonesia. Sekedar pengalaman yang pernah dilakukan ya, sudah main-main ke 16 fakultas yang ada di Unpad, 5 universitas lain, 75 kegiatan lebih, yang kurang lebih sudah lebih daripada 5.000 audiens. Kalau teman-teman ingin terhubung, silahkan bisa dicari saja sosial media berikut. Boleh selanjutnya. Ya, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan berbicara seru banget tentunya terkait dengan self-development one-on-one, Talent Mapping for Strategic Growth. Ya, pada kesempatan kali ini di TLE Learning Day, sebuah kesempatan yang luar biasa. Pada sore hari ini saya bisa bertatap muka dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tadi ya, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Bangka Belitung, luar biasa. Harapannya kita bisa berjejaring dan belajar bersama ya pada sore kali ini. Dan sebelum lebih jauh, gitu. Kalau kita berbicara tentang Talent Mapping, saya pengen disclaimer dulu di awal. Bahwasanya terkait dengan talent mapping ini berbicara tentang cara mengenal potensi diri. Cara mengenal potensi diri. Cara mengenal potensi diri itu banyak tools-nya. Dan yang kita akan ulas pada sore hari ini adalah talent mapping. Kalau kita berbicara tools lain seperti halnya DISC, seperti halnya Johari Windows, seperti halnya ada SWOT analysis, ada Eisenhower Matrix, ada apalagi NGPT, ada MBTI, ada Stephen, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada sore hari ini, kita akan coba kulik lebih dalam terkait dengan Talent Mapping for Strategic Growth. Ya, agar kemudian kita bisa bertumbuh sesuai dengan performa kita. Boleh dilanjut? Oke, ini ada salah satu survei menarik, teman-teman, terkait ya mahasiswa ya. Nih khususnya teman-teman yang mahasiswa, nih masih mahasiswa. Ada sebuah survei menarik pada tahun 2014, tepatnya pada hari Selasa, 25 Februari 2014, ya,
katanya adalah, di situ headline-nya bilang bahwasanya, 87 mahasiswa Indonesia ternyata salah jurusan, teman-teman sekalian. Ya memang sih, secara kalau ilmu jurnalistiknya kita nggak boleh baca dari sekedar headline-nya saja. Tapi dari sini, kita bisa tahu bahwasanya ya tidak sedikit ya, tidak terbilang sedikit orang yang ternyata salah jurusan. Atau bisa jadi saya atau teman-teman juga bisa jadi salah jurusan gitu ya. Makanya, nah ini penelitian dari Educational Psychologist, dari Integrity Development Flexibility, ada di sana ada Irene Guntur, ya. Sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Toh, beranilah untuk menjadi benar, walaupun sendirian. Dan fakta ini ditambah lagi, teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara ini di tempat kuliah, kalau di tempat pekerjaan, itu menurut Gallup Foundation itu bilang angkanya mencapai 89 pekerja itu mismatch. Mismatch dengan apa? Dengan bakat mereka, atau mismatch dengan apa? Dengan jurusan kuliah mereka. 89% itu tidak synchronize antara ya bakat dengan pekerjaan yang dimilikinya. Boleh dilanjut, teman-teman host? Ya. Nah, teman-teman, ini ada salah satu hasil riset menarik ya dari Profesor Tal Ben-Shahar dari Harvard University terkait dengan kerja dan motivasi itu sendiri. Ada berbagai tingkatan ya, dari perihal kerja dan motivasi itu sendiri. Yang tingkatan pertama yang paling bawah itu ya kerja sebagai ya kebutuhan aja. Yang kedua adalah kerja sebagai karir, yang ketiga adalah kerja sebagai panggilan. Kita kulik bareng-bareng dari bawah gitu ya. Paling bawah yang kerja sebagai kebutuhan hidup. Ya, motivasinya adalah ya gaji, motivasinya adalah ya, mengejar gaji, mengejar bayaran, lalu bekerjanya dia sebagai kebutuhan hidup ya, untuk menghidupi kebutuhan hidupnya aja setiap hari. Harapannya nggak ada, harapannya nggak ada. Ya, yang dicari adalah ya ini karena di Amerika Serikat gitu ya. Thanks God it's Friday gitu. Ya katakanlah iya Jumu'ah gitu ya, Nugusti iya Jumu'ah gitu. Ya hari Jumat hari-hari liburnya mereka. Yang kedua adalah sebagai karir. Yang dicari motivasinya adalah uang dan kemajuan. Uang, kemajuan, uang, naik pangkat dan sebagainya macamnya. Perlombaan, bekerjanya sebagai lomba-lomba. Ah, teman saya nih udah jadi direktur, teman saya udah jadi manajer, saya belum jadi apa-apa. Harapannya kekuasaan, kebanggaan dan yang lain-lainnya. Yang dicari adalah promosi untuk naik jabatan, naik tingkat, dan segala macamnya. Dan yang level yang terakhir, tingkat yang paling tinggi adalah ya bekerja sebagai panggilan, teman-teman. Ini motivasinya adalah amanah ya, perintah dari Allah, perintah dari Tuhan ya, untuk kemudian apa? Kita bekerja sebagai khalifah, sebagai agen-agen kebaikan di muka bumi ini. Nah, harapannya adalah ke depannya ya kita bisa berkontribusi, memberi manfaat pada orang lain yang lebih banyak lagi. Sedangkan yang dicari adalah lebih banyak tugas lagi. Nah, tentunya ini kita membuat kita refleksi ya, sama-sama membuat kita refleksi. Ya, kita sudah sampai tingkatan mana nih terkait motivasi dan kerja kita. Nah, boleh dilanjut, teman-teman? Ya. Lalu selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, gitu. Kita berbicara tentang kesuksesan, kita akan menemukan, ya ini kita bisa telisik lebih jauh dari jalan atau cara. Jalan sukses atau emang apa bedanya, Kang? Gitu. Jalan sukses sama cara sukses. Perlu dibedakan ya, teman-teman sekalian. Jalan sukses dengan cara sukses adalah dua hal yang berbeda. Ya, saya katakan jalan dan cara sukses itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Kalau jalan berbicara tentang which way, ya jalannya yang mana, gitu. Sedangkan kalau cara, kita berbicara caranya itu seperti apa, how to-nya gimana. Nih, katakanlah kita pengen dari Jatinangor atau dari Bandung pengen ke Jakarta. Bandung pengen ke Jakarta. Ya, ada banyak jalan. Kita bisa lewat tol atau bisa lewat puncak. Ya, banyak jalan ya, banyak jalan. Caranya banyak jalan, banyak cara dan segala macamnya. Atau lebih lanjut, nih, boleh dilihat slide berikutnya. Nah, ini teman-teman sekalian, terkait dengan jalan dan cara itu sendiri, ya, jalan dan cara itu sendiri. Nah, yang di bawah itu adalah cara,
sedangkan yang vertikal ke atas itu adalah jalannya gitu ya. Kalau jalannya benar dan caranya juga benar, ya kita akan sampai ke tujuan dengan tepat waktu gitu ya, tepat waktu dengan cepat juga. Tapi kalau misalkan nih kita secara caranya salah tapi jalannya benar gitu. Oh, jalannya udah benar, tujuannya udah benar. Nah, pasti kita akan sampai memang, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Makanya teman-teman, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, kita perlu tahu nih jalan dan caranya. Terlebih jalannya ya. Jalannya yang harus kemudian menjadi benar. Jalannya yang kemudian ya pastikan dulu nih jalannya harus benar. Selanjutnya di slide berikutnya. Ya. Lalu pertanyaannya, gimana nih kita menemukan jalannya, teman-teman sekalian? Bagaimana menemukan jalannya? Di belakangnya itu, di belakang tulisannya, teman-teman saya tuliskan bagaimana caranya. Ya tidak ada lain dan tidak bukan. Ya pertama adalah berdoa. Ya, berdoa, ya kita minta diberikan petunjuk, kita diberikan jalan, diberikan pencerahan hidup gitu ya, pencerahan hidup. Tapi sekedar berdoa tanpa ikhtiar ya sama saja, tanpa usaha sama aja gitu. Oleh karena itu, salah satunya untuk kemudian kita bisa menemukan jalannya, jalan untuk suksesnya adalah mengetahui peran unik kita sendiri gitu ya, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Mulai menarik bahasannya. Artinya apa? Menemukan jalannya itu kita perlu tahu terkait dengan peran unik kita. Bahwasanya setiap kita itu memiliki peran unik masing-masing. Kita akan kulik lebih jauh terkait dengan peran unik ini nanti ya, di slide-slide berikutnya. Mungkin puzzle-puzzle pasangan-pasangan yang terpikirkan atau terlintas dari teman-teman pada kesempatan kali ini masih berupa puzzle-puzzle, tapi akan terisi masing-masingnya, pelan-pelan. Boleh dilanjut? Oke. Saya pengen minta keaktifan dari teman-teman sekali lagi. Kalau teman-teman melihat ini, apa yang teman-teman pikirkan? Boleh tulis di kolom komentar. Kolom chat ya, dituliskan. Melihat hewan ini lucu, ada yang bilang lucu. Ya, oke. Ada yang bilang lucu. Umurnya panjang. Ada yang bilang lambat, ada yang bilang ninja juga. Lamban ya, lamban. Slow but sure. Bingung, perlahan. Ya, oke. Nah, ya ini menarik nih. Banyak tentunya satu kata yang terlintas di pikiran kita ketika kita melihat hewan satu ini nih. Bahkan di sebuah kisah, bahkan banyak ya cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang kemudian menyebutkan bahwasanya kura-kura balapan lari lah sama kuda, kura-kura balapan lari lah sama kelinci gitu ya. Nah, yang kemudian apa? Kalau di darat, ya memang kalau di darat balapan dengan kuda, ya tentunya ya kuda atau kelinci dan segala macamnya, ya itu bisa berbeda ya. Nah, boleh dilanjut di slide berikutnya. Ya, tortoise dan turtle berbeda ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, dan kalau sekarang teman-teman, kalau balapannya di air, antara katakanlah balapannya di air, kura-kura dengan kuda, kura-kura dengan kelinci. Siapa yang kemudian akan menang? Ya. Tentunya jawabannya bisa jadi ya kura-kura akan lebih cepat dan lebih menguasai medannya gitu ya. Nah, artinya teman-teman sekalian, boleh dilanjut lagi? Artinya teman-teman sekalian, dari situ kita bisa ketahui bahwasanya masing-masing kita itu punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Dititipi bersama kita ya, bahwa setiap manusia yang kemudian lahir ke muka bumi ini, ke dunia ini, membawa sifat, potensi, karakteristik yang kemudian menjadikan masing-masing kita unik. Itulah tadi kenapa di slide-slide sebelumnya saya menyatakan bahwasanya bagaimana menemukan jalannya adalah melalui peran unik. Oke, jadi setiap manusia setiap kita lahir di dunia ini membawa sifat, potensi, dan karakteristik yang kemudian menjadikannya unik gitu ya, masing-masing kita. Boleh dilanjut lagi? Everybody is unique tuh di belakangnya. Oke, ini teman-teman terkait dengan kita lebih jauh lagi terkait dengan peran unik itu sendiri ya. Ini ada gambar tentara, ada gambar dokter, ada gambar technician, ada teknisi gitu ya. Boleh dijawab nggak teman-teman? Kalau misalkan tugasnya seorang tentara itu membutuhkan perangkatnya apa teman-teman sekalian?
perangkatnya? Boleh ditulis di kolom komentar ya, kolom chat. Nah, kita sambil menunggu teman-teman, kira-kira perangkatnya. Perangkatnya senjata ya, betul, senjata. Nah, sepatu bot, Kevlar, alat pelindung diri, kemampuan bela diri. Perangkatnya itu seperti yang tertampil di gambar gitu ya. Perangkatnya adalah pistol ya, senjata pistol ya. Ya senjata AK-47 ya, AK ya, gitu ya. Lalu Kevlar juga, peluru juga, helm ya, helmet level 3 gitu. Backpack level 2 dan segala macam. Itu perangkatnya tentara. Kalau perangkatnya dokter, teman-teman. Perangkatnya dokter apa aja? Oke, di situ tertampil satu. Ada stetoskop. APD, betul. Ya, hari ini pejuang-pejuang dokter nih ya. Boleh APD, terus juga suntik, jas dokter dan segala macamnya. Teknisi, teman-teman. Sekarang kita masuk ke teknisi. Perangkatnya seorang teknisi itu apa sih? Solder. Oke, menarik nih. Ya, saya senang banget nih teman-teman aktif di kolom komentar, kolom chatnya. Solder, apalagi teman-teman? Palu gitu ya, katakanlah gitu. Listrik, obeng dan segala macamnya. Oke, menarik ya. Masing-masing peran mereka itu dititipi bersamanya perangkat masing-masing untuk mendukung profesi mereka, mendukung profesi mereka. Sekarang saya balik-balik teman-teman, balik-balik nih. Sekarang saya balik-balik. Kalau misalkan apa jadinya kalau tentara ini perangkatnya adalah stetoskop, perangkatnya ini adalah jarum suntik. Bisa nggak dia ngalahin musuh? Ya bisa aja ya, suntikannya suntikan bius gitu. Tapi artinya apa? Ya tidak sesuai dengan katakanlah tidak sesuai dengan jati dirinya gitu. Ya, tidak sesuai, tidak efisien. Betul sekali. Nah, apa jadinya kalau seorang dokter dititipin sama profesi seorang dokter ini dititipin bersamanya palu, obeng, listrik dan segala macamnya. Pasiennya ngapain mau opnam gitu ya, mau operasi, mau ngebedah, makanya palu, makanya linggis, makanya tang, bisa langsung terkejut itu pasiennya. Begitu juga seorang teknisi. Yang teknisi ini kalau kita berbicara tentang yang harus membetulkan reparasi sesuatu, kalau dihadapkan dengan atau dititipi bersamanya perangkatnya adalah senjata, perangkatnya adalah peluru. Ya makin rusak yang harus difiksasinya ya, yang harus direparasinya. Nah, itu sebagai bentuk gambarannya. Tadi jalan dan cara ya. Jalan itu kita berbicara tentang, kalau berbicara tentang jalan ya, jalan itu ya pilihan teman-teman sekalian. Kalau jalan itu urusannya adalah dengan Allah, dengan Tuhan gitu ya. Tapi kalau cara ya urusan Allah dan urusan manusia itu sendiri. Tapi kalau misalkan udah berbicara tentang cara, itu artinya urusan kita sebagai seorang manusia. Bagaimana caranya? Nah, jalannya kita mau memilih yang mana. Boleh dilanjut? Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita berbicara tentang talent mapping, ya kita berbicara tentang talents-nya ya. Talents-nya itu artinya bakatnya, teman-teman sekalian. Apa sih itu bakat? Nah, kalau dalam bahasa di talent mapping, bakat yang dimaksud di sini adalah, saya perlu melatar belakangnya, teman-teman. Jadi, dalam arti bakat itu, kalau misalkan teman-teman mau cari-cari literaturnya, itu kurang lebih ada 12 terkait dengan arti bakat itu sendiri ya. 12 pengertian yang berbeda, 12 arti atau definisi yang berbeda. Nah, yang ada 10 di antaranya bakat itu berbicara tentang lain hal, dan 2 di antaranya ini kita berbicara tentang ini yang saya pakai ya. Bakat yang dimaksud adalah sifat ya, sifat produktif yang ada dalam masing-masing kita sejak lahir, teman-teman kalian. Nah, hal itu kemudian terekspresi sebagai cara kita berpikir, merasa, berperilaku seharinya, ya, yang alami ya teman-teman, serta konsisten, ya, sehingga mudah untuk kita kenali dalam kehidupan sehari-hari.
Kiranya seperti itu. Itu bakat. Jadi bakat ini yang perlu di-highlight adalah sifat produktif. Gitu. Kita berbicara tentang sifat produktif. Ya, bakat ini. Nah, mungkin kan teman-teman pernah dalam sebuah pelatihan, dalam sebuah kegiatan, gitu, pernah menuliskan. Pernah nggak sih datang kelas manajemen diri, katakanlah, atau sebuah kelas yang meminta, pematerinya meminta teman-teman untuk, silahkan teman-teman tuliskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh, banyak tuh kelebihan dan kekurangannya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, gitu, pertanyaan selanjutnya. Yang teman-teman tulis itu, kelemahan dan kelebihannya itu berupa sifat atau berupa aktivitas. Nah, berbeda ya, sifat dengan aktivitas. Itu. Misalkan sifat atau aktivitas. Misalkan saya menulis kelebihan saya, senang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu aktivitas. Tapi ada juga saya nulis sharing. Nah, itu kan aktivitas. Sharing itu berbagi, gitu ya. Sharing itu berbagi. Nah, yang perlu ditelisik lebih jauh lagi, teman-teman. Yang teman-teman tulis itu sifat atau aktivitas. Nah, kalau dalam bakat di sini, artinya dalam talent mapping ini, bakat yang dimaksud adalah kita berbicara tentang sifat produktif. Gitu. Sifat produktif, nanti teman-teman akan dapat gambarannya lebih lanjut lagi. Kira-kira itu untuk slide berikut ini. Boleh selanjutnya? Nah, ragam bakatnya, teman-teman sekalian. Ragam bakatnya, jadi ada 2 ragam bakat itu sendiri ya, terkait dengan aspek fisik dan juga aspek kepribadian, teman-teman. Nah, aspek fisik di sini seperti dalam halnya teman-teman ya, olahraga, menyanyi, memasak, melukis, bercocok tanam, misalkan. Ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada bakat yang kedua, namanya adalah bakat aspek kepribadian. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hasil riset ya, teman-teman. Hasil riset Gallup Foundation terhadap, kalau tidak salah, 2 juta atau berapa juta pekerja mereka selama beberapa tahun. Saya lupa pastinya. Ya. Nah, pada akhirnya, dari situ kemudian impact yang kemudian dihasilkan adalah menghasilkan 34 tema bakat itu. Nah, seperti halnya aspek-aspek kepribadian ini, kita berbicara tentang mengajar, berjualan, menganalisis, terus lebih banyak hal lagi. Nanti akan saya kasih gambaran komprehensifnya. Boleh dilanjut lagi? Ya. Nah, ini ada singkat aja ya, 5 tanda bakat, teman-teman. Ya, yang pertama adalah flow, perasaan mengalir ketika tenggelam dalam suatu aktivitas, waktu berjalan tidak terasa, nggak kerasa aja gitu. Ya mungkin di slide berikut ini sering teman-teman dengar ketika teman-teman tuh lagi nyari materi tentang passion dan segala macam. Tapi ini merupakan benar ya, yang namanya tanda itu kan, tanda-tanda itu bisa jadi banyak gitu. Nah, ini saya hanya sebutkan 5-nya saja. Terus yang kedua adalah rapid learning, cepat memahami dan menguasai dengan baik. Ya. Terus yearning, sifat alami yang selalu muncul dan butuh penyaluran, artinya kayak misalkan, aduh saya nggak bisa nih kalau sepekan nggak ada ngisi kegiatan gitu, sharing-sharing kegiatan, ya gimana, ya nagih aja gitu ketika saya diundang sebagai pembicara misalkan. Satisfaction, kepuasan, adanya kepuasan saat melakukan dan setelah melakukan. Bisa jadi saatnya dan setelah melakukannya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah glimpse of excellence. Ya, teman-teman ketika melakukan itu sudah terlihat keunggulannya sejak awal. Teman-teman ya excellent. Atau teman-teman bisa dilihat dari 4E ya, 4E. Ada enjoy, easy, excellent, dan earn gitu. Enjoy artinya teman-teman enak, mau gampang melakukannya, santai melakukannya. Easy, mudah untuk melakukannya. Yang ketiga excellent. Excellent adalah artinya teman-teman pandai, mampu, mahir, expert menjalankan si pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah earn. Ya, earn ini sebagai bentukan bonus ya, artinya teman-teman produktif, mendapatkan sesuatu dan segala macamnya. Kiranya itu untuk kita berbicara tanda-tanda bakat ya, teman-teman sekalian. Ya, boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, ini teman-teman sekalian. Kita berbicara framework-nya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang talent mapping ya, kita berbicara tentang talent mapping. Adalah yang pertama,
basicnya yang paling mendasar adalah bakatnya dulu. Bakat tadi apa? Sifat produktif. Ya. Bakat, lalu selanjutnya kita baru mulai mencari potensi kekuatannya, dan yang selanjutnya kita baru masuk ke perannya ya, for strategic growth. Misalkan kalau kita berbicara ranahnya adalah profesi, gitu. Ranahnya profesi. Nih, bakat, di sini saya tambahkan contohnya teman-teman sekalian. Saya tambahkan contohnya. Nah, bakat itu pertama, nih, kumpulan bakatnya adalah artinya senang memajukan orang lain, dia memiliki sifat senang memajukan orang lain, sifatnya adalah pembelajar, sifatnya adalah komunikatif. Jadi apa tuh potensi kekuatannya dia gitu. Bisa jadi artinya potensi kekuatannya adalah mengajar gitu, mengajar. Dan perannya apa? Mengajar bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang dosen, bisa menjadi seorang trainer. Nah, atau bakat di sini kita bisa artikan sifat, potensi kekuatan di sini kita bisa artikan sebagai aktivitas, teman-teman sekalian. Sedangkan peran adalah kumpulan daripada aktivitas-aktivitasnya, ya. Makanya untuk mencari peran, ya artinya kita perlu mengumpulkan aktivitas-aktivitas yang ada, gitu. Aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan. Lain halnya lagi. Nah, kalau di dalam talent mapping itu sendiri ada 100, ada 99, ada 114 ya, ada 114 ya. Nanti teman-teman akan kita tampilkan berupa contohnya ya, contohnya. Nah, ini menjadi salah satu. Nah, sifat ini kan senang memajukan orang lain, itu sifat. Mengajar ini aktivitas, sedangkan perannya ini adalah kumpulan aktivitas. Kumpulan aktivitas kumpulan dari aktivitas mengajar, kumpulan aktivitas seperti berkomunikasi dengan orang lain, kumpulan dari aktivitas untuk memajukan, katakanlah seperti itu. Dilanjut lagi. Nah, kita berbicara tentang talent mapping, konsep dasarnya adalah talent mapping ini adalah sebuah assessment, teman-teman sekalian. Assessment kepribadian ya. Assessment kepribadian bukan berbicara tentang assessment ability ya, kemampuan. Nah, yang dirancang untuk kemudian menggambarkan pola pikir, merasa, serta berperilaku yang produktif. Dan dengan itu, kita dapat memperkirakan, ya, perlu di-highlight ya teman-teman sekalian, memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Ya. Yang perlu kita highlight di sini sama-sama adalah talent mapping adalah assessment kepribadian, berpikir, merasa, serta berperilaku yang produktif, lalu juga memperkirakan potensi kinerjanya, gitu, potensi kinerja yang produktif untuk dalam berbagai aktivitas dan dalam berbagai perannya. Nah, kira-kira seperti itu. Boleh dilanjut lagi? Ya. Nah, fungsi dasarnya talent mapping itu ada dua, teman-teman. Kalau kita berbicara fungsinya ada dua. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah berbicara tentang prediktif. Deskriptifnya yang menggambarkan kepribadian kita tentunya. Kepribadian kita seperti apa. Nah, ini kita berbicara tentang domainnya adalah domain bakat. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang prediktif. Nah, ini mengungkapkan segala bentuk ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan dalam diri masing-masing kita. Nah, ini domainnya adalah kekuatan, teman-teman sekalian. Nah, boleh dilanjut lagi? Nah, talent mapping itu sendiri merupakan tadi sudah disampaikan bahwasanya personality assessment, kepribadian ya, assessment kepribadian, assessment potensi diri gitu ya. Nah, yang kita gunakan adalah metode self-assess inventory. Artinya berdasarkan ya diri kita sendiri yang kemudian mengisinya, ya, kita merecall kembali pengalaman-pengalaman kita. Makanya yang di terakhir poin yang saya tambahkan adalah paham diri kita masing-masing berdasarkan pengalaman yang utuh akan diri kita sendiri. Objektif terhadap diri kita sendiri gitu ya. Artinya kita punya pengalaman apa, dan segala macamnya. Nah, lalu kita talent mapping, baru bisa. Makanya salah satu kunci daripada bisa mengerjakan assessment talent mapping ini adalah dia harus paham dulu, paham diri kita. Ya, paham diri akan berbagai pengalaman-pengalaman yang ada, gitu ya.
agar kemudian hasilnya bisa lebih optimal. Boleh selanjutnya? Nah, yang bisa menggunakan talent mapping siapa aja? Bisa dari individu, ya, individu anak-anak bisa, teman-teman ya bisa dibantu sama orang tua bisa, tapi kalau misalkan yang sudah mulai bisa mandiri gitu, mandiri untuk bisa mengisi talent mapping adalah ya mereka-mereka ini yang katakanlah ya anak-anak SMA lah ya, anak-anak SMA kelas 2, kelas 3, atau nggak masalah, bahkan ada yang umur 9 tahun, dia sudah bisa mengisi talent mapping. Artinya apa? Dia sudah mungkin pengembangan dari orang tuanya, pengembangan atau kurikulum pengembangan dari orang tuanya itu sudah mengajaknya dalam usia dini itu, udah bisa mengajak melakukan berbagai aktivitas yang ada. Dewasa awal, dewasa matang, manula, pelajar atau mahasiswa, job seeker atau pekerja profesional, manajer maupun seorang leader gitu ya, dan pensiunan. Gitu. Ya, pensiunan. Nah, pensiunan ini kenapa? Ya bisa jadi orang bingung gitu ketika pensiun. Setelah pensiun mau ngapain? Nah, bisa makanya mau. Atau kelompok orang juga bisa gitu. Kelompok orang juga bisa suami istri ya biar tahu lah bagaimana istri kita, bagaimana suami kita, bagaimana anak kita, bagaimana orang tua, komunitas, pengembangan komunitas, atau masyarakat. Di dalam konteksnya pendidikan pun juga bisa. Antara guru dengan seorang siswa, antara tim bisnis ya dalam sebuah organisasi, maupun instansi perusahaan itu sendiri. Ya, boleh dilanjut? Nah, ini for individu ya membantu kita untuk ya self awareness gitu, self yang tentunya terkait dengan acceptance gitu teman-teman ya, terkait dengan acceptance. Kayak misalkan ya tidak memungkiri ketika dihadapkan dengan hasil misalkan hasil talent mapping-nya gitu. Oh, saya kan orangnya nggak suka atau nggak pandai untuk berkomunikasi. Masa sih komunikasi saya di atas? Nah ini mengajarkan kita juga terkait dengan acceptance juga, self confidence juga, potensial discovery, artinya ya kita menemukan potensi diri kita, terus juga productivity development, gitu. Productivity development juga bisa, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah build happiness dan life well-being. Ya artinya ya kita juga mengerjakannya kan tadi harus enjoy, harus bahagia, harus bahagia, happiness. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalkan sudah tidak asing ya dengan ST30 atau teman-teman pernah mengisi barangkali di temubakat.com gitu, temubakat.com. Ya artinya teman-teman ini sudah mengisi ini. Kayak misalkan ini saya biasanya anak-anak SMA sih yang memakai ini. Kayak misalkan saya mau nanti kuliah mau di mana ya, mau di mana dan segala macam. Nah, ini biasanya mereka secara yang gratisnya ya, versi gratisnya menggunakan ST30. And di sini adalah kita berbicara tentang networking, ya, bagaimana kemudian kita membangun networking gitu. Lalu selanjutnya headman di sini kita ya seorang pemimpin, leader, leading dan segala macamnya. Di sini kita berbicara tentang serving, bagaimana kita pelayanan terhadap sesuatu atau akan sesuatu. JI ini kita berbicara tentang generating idea, ya bagaimana otak-otak kiri kita untuk menghasilkan sebuah ide, menghasilkan sebuah visi, sebuah misi, sebuah strategi. Technical di sini TE di sini technical gitu ya, technical. Nah, technical, elementary, terus juga yang terakhir di sini ada thinking gitu, T-nya yang terakhir yang warna hijau di sini. Nah, dari sini teman-teman kita bisa mengetahui kayak misalkan NHS di sini, teman-teman artinya teman-teman adalah tipikal orang yang interpersonal. Nggak bisa nih teman-teman interpersonal kan artinya orang-orang yang kemudian akan lebih perform ketika di depan layar gitu. Nah, selain itu GI, TE, E sama R sama T itu orang-orang yang ada di balik layar ya. Orang akan lebih perform ketika di balik layar. Banyak kemudian pengkategorian lebih lanjutnya. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini bentukan 34 tema bakatnya ya teman-teman. Mungkin akan terlalu panjang kalau misalkan saya share satu per satu gitu ya. Tapi di sini sebagai bentuk gambaran ada 4 kategori. Ada striving, thinking, influencing, dan relating. Ya striving terkait dengan kerja keras kita. Thinking adalah orang yang kemudian dominan terhadap ya memikir dan segala sesuatu. Influencing, orang yang senang mempengaruhi orang lain, ya
Dan yang terakhir adalah relating. Bagaimana kemudian kita relating ini berjejaring, berelasi, bertemu dengan orang, bermitra dengan orang. Nah, ini orang-orang relating. Nah, kira-kira itu. Misalkan ada developer di situ, ada sebagai seorang pendidik. Nah, pendidik. Nah, ini 34 tema bakat ini sifat-sifat produktifnya. Kayak misalnya konsisten, tanggung jawab, strategik, lalu juga ada maximizer, relator, dan boleh dilanjut lagi, teman-teman. Nah, kalau ini versi yang berbeda, teman-teman. Kalau misalkan tadi SD30, mungkin teman-teman bisa dapati itu secara gratis. Tapi kalau misalkan talent mapping assessment ini, ya tentunya kita akan dikenai biaya gitu ya, dikenai biaya untuk kita bisa tahu nih assessment diri kita hasilnya seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu apa ya, katakanlah salah satu hasil daripada talent mapping assessment ya, salah seorang klien juga gitu. Saya nggak berani nunjukin nama gitu ya. Ya, karena merupakan rahasia pribadi juga sebetulnya. Nah, di sini kayak misalkan, nah peringkat 1 sampai 7 itu artinya merupakan potensi kekuatannya teman-teman, ya, bakatnya teman-teman, ya, kekuatannya teman-teman. Sedangkan yang 7 terakhir dari nomor 28 sampai 34 itu artinya teman-teman, kelemahannya teman-teman di situ. Nah, dari situ tentunya kita bisa kedepannya kita bisa ambil ancang-ancang dong. Mau harus seperti apa, ngapain, bagaimana caranya, atau gini, bahasanya talent mapping adalah fokus pada kekuatan, lalu siasati keterbatasan kita. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan kita. Ya, kita berfokus ke 1 sampai 7-nya, lalu yang 28 sampai 34-nya kita siasati. Gimana ya? Nah, tadi kan sudah ada tuh 34 tema bakatnya. Developer penjelasan kayak gimana sih significance? Oh, adalah orang yang senang-senang tampil nih. Connectedness. Artinya apa? Dia meyakini bahwa segala sesuatu tuh pasti ada keterhubungan, ada hikmahnya lah katakanlah. Nah, komunikasi, orangnya suka menyampaikan gagasan, baik itu secara lisan maupun tertulis. Belief artinya yang kemudian dia melayani ya, suka melayani orang dan segala macam. Maximizer, perfeksionis tadi dan segala macam. Lalu juga kita bisa tahu kelemahannya. Oh, di situ apa kelemahannya? Wu tadi itu winning over others gitu. Dia nggak suka kalau wu-nya tinggi ini artinya apa? Orang ini suka nyapa orang duluan nih. Kayak misalkan saya ketemu teman-teman atau di dalam sebuah forum asing memang baru pertama kali kayak itu ada aja kan orang yang kita temuin suka banget nyapa orang, kayaknya gampang itu nyapa orang. Nah, itu berarti U-nya tinggi. Kalau misalnya U-nya rendah, nih artinya orangnya sungkan buat nyapa orang lain duluan. Selanjutnya, nah dari situ kita bisa mengetahui peta bakatnya. Nih kalau misalkan merah artinya yang sisi kuat-kuatnya kita itu di mana, sedangkan yang hitam adalah kelemahannya kita. Gitu. Selanjutnya, nah potensi kekuatan. Tadi kan kita berbicara tentang bakat, potensi kekuatan, lalu peran. Nah, potensi kekuatannya ini apa? Oh, ada 14 nih yang diberikan hasilnya. Oh, ternyata communicating-nya bagus. Nah, tadi. Supporting-nya bagus, counseling-nya bagus. Atau katakanlah 7 awalnya. Advising-nya bagus, spiritualizing-nya bagus, greeting-nya juga bagus, serving-nya juga bagus, publicizing-nya juga bagus. Nah, dari situ kan kita bisa tahu apa ya perannya. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya lagi, teman-teman. Nah, di sini, nah seperti yang saya bilang nih, 34 tema bakat, ya tadi kan 34 tema bakat, nah ini ragam aktivitasnya, teman-teman. Ya, ada 114 kalau tidak salah, atau 115 ya, saya lupa. Nah, 99 ini, kayak misalkan, ada kan, sama kan kayak yang tadi, ST30, cuma ini adalah versi yang lebih detailnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mengisi ini, akan muncul warna merah, warna kuning, warna abu-abu, warna putih, gitu, dan segala macamnya. Hitam juga ada. Artinya apa? Hal itu sesuai dengan self-assess inventory-nya teman-teman masing-masing. Setiap orang, apakah akan sama? Akan berbeda, teman-teman. Karena ya perlu kita sama-sama pikirkan bahwasanya, ya, everybody is unique, gitu. Dan masing-masing orang itu tentunya akan berbeda. Kayak misalkan ya ini hasil yang polosannya sih, gitu, hasil polosannya. Networking kan tadi apa aja sih networking? Oh, ada training, ada teaching,
mentoring, consulting, coaching, advising, nah, dan segala macamnya. Ya. Nanti aktivitas itu keluar dengan hasil yang teman-teman isi, assessment yang teman-teman isi. Selanjutnya, nah dari situ juga teman-teman bisa mengetahui dari hasilnya gitu ya. Kayak ini salah satu hasilnya. Oh dari situ teman-teman tahu strength typology-nya teman-teman tuh apa. Misalkan di sini yang paling besar adalah komunikator. Oh lalu selanjutnya adalah caretaker, server. Gitu. Artinya orang ini suka berkomunikasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan pikirannya secara caretaker juga dia mampu, atau motivatornya juga tinggi, dia seorang motivator yang bisa jadi seorang motivator katakanlah ya. Terus juga marketernya juga bagus gitu. Nah ini kan ketahuan nih, right brain, relating, higher left brain-nya, lower left brain-nya dan segala macamnya. Dan selanjutnya, nah, terakhir ini ada di dalam hasilnya juga kita bisa ketahui personal branding apa sih yang kemudian paling cocok dengan diri kita yang relate dengan diri kita. Misalkan di sini ada hasilnya itu komunikator, caretaker, server, motivator, marketer. Nah, masing-masing penjelasannya itu sudah ada gitu, sudah ada teman-teman. Kayak misalkan Anda suka memajukan orang lain dengan cara memberi panduan, semangat atau juga inspirasi. Nah, personal branding itu bisa saja untuk kita gunakan. Misalkan ya kita mau kemudian membranding kita sebagai seorang motivator, mau membranding diri kita sebagai seorang caretaker bisa barangkali, atau komunikator, atau bahkan marketer dan segala macamnya. Artinya itu sangat membantu memudahkan diri kita ya kalau misalkan ini kita menggunakan task mapping ya untuk memperkirakan potensi kinerjanya. Yang selanjutnya, nah ini slide sebelum terakhir, teman-teman, kerjakanlah apa yang kita doakan, doakanlah apa yang kita kerjakan, dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi saya ingin menambahkan, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini, apa yang belum kita miliki saat ini, apa yang pernah kita miliki saat ini, dan apa yang bisa jadi tidak kita miliki. Itu teman-teman, jadi never ending, discover yourself. Kiranya, boleh di next, kiranya itu sekedar sharing-sharing pada kesempatan sore hari ini, luar biasa sekali, senang banget bisa sharing sama teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ingin terhubung dengan saya, silakan boleh dihubungi di slide yang paling akhir tadi ya, slide paling akhir. Gitu. Kiranya itu dari saya, boleh kita hidupkan ruang-ruang diskusi untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman pematerian dari Kang Awaldi ini mengenai talent mapping gitu ya. Dimana nih kalau boleh saya sedikit merangkum gitu, talent mapping ini merupakan asesmen kepribadian gitu untuk menggambarkan pola berpikir ataupun merasa atau berperilaku yang produktif gitu, bisa dilakukan oleh siapapun gitu, mulai dari individu, baik tua ataupun muda, boleh juga buat kelompok gitu ya, pasangan dan ataupun tim mungkin ya, bisa dilakukan oleh siapapun gitu si talent mapping ini, karena tadi sudah dipaparkan cukup luar biasa gitu mengenai manfaat, mengenai gimana caranya sih, terus juga tadi ada jalan, ada cara, kesuksesan, luar biasa sekali ya tadi pematerian dari Kang Awaldi ini. Mungkin oke, boleh buat teman-teman sekalian mungkin yang ada yang ingin didiskusikan mungkin ya, atau ingin ditanyakan sehubungan ini, mumpung ada Kang Awaldinya gitu sebagai expertise-nya gitu di sini gitu mengenai talent mapping gitu. Boleh teman-teman yang ingin bertanya gitu kepada Kang Awaldi menggunakan hashtag tanya TLE gitu. Boleh bisa langsung di kolom chat, ataupun kalau mau ngomong langsung juga boleh banget teman-teman. Oke, kita sambil menunggu mungkin ya. Oke deh, Kang Aldi mungkin sambil menunggu teman-teman sekalian gitu, saya juga ini ya sedikit mungkin bertanya-tanya ya mengenai talent mapping ini. Ya. Oke, kan tadi tuh di awal-awal tuh sempat dipaparin ya mengenai data banyaknya mahasiswa ataupun banyaknya orang yang merasa ataupun mungkin salah jurusan atau salah tempat-tempat untuk berkembang mungkin seperti itu ya.
ingin bertanya sih, Kang, gimana sih mungkin kiranya kita sebagai mahasiswa, kira-kira telat nggak sih kalau misalnya kita baru melakukan talent mapping itu sekarang-sekarang ini gitu? Apalagi misalnya kita sebagai mahasiswa nih ya, masih ongoing menuju sarjana, yang mana nanti setelah pasca kampus gitu kan nanti ke dunia kerja gitu ya, apakah telat nggak sih Kang untuk kita melakukan mapping-mapping seperti ini? Enggak, Kang? Oke, ya menarik nih. Pertanyaan umpan ya, pertanyaan umpan. Nah, pertanyaan umpan dari Egi, ya, selaku moderator. Ini menarik sekali pertanyaan dari Egi. Telat nggak sih kan kalau misalnya kita ya self-assessment ya, self-assessment dengan beragam tools ya, beragam tools termasuk salah satunya adalah talent mapping kalau di sekarang-sekarang ini teman-teman sekalian. Kalau saya katakan teman-teman, saya katakan sederhananya nggak telat, nggak ada kata terlambat gitu. Kalau sederhananya pengen saya jawab, nggak ada kata terlambat kok. Udah jawabannya selesai seperti itu. Tapi yang pengen saya explore lagi lebih jauh terkait ini teman-teman. Saya pernah membuat sebuah postingan bisa di akun Instagram saya @awaldirahman ya, @awaldirahman. Di situ ada tiga cara untuk kemudian kita bisa menjadi sukses. Yang pertama adalah improvement, yang kedua adalah development, yang ketiga adalah empowerment. Gitu. Improvement adalah kita berbicara tentang mengenali diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Dan ini nih yang seringkali kita bias nih, bahwa saya terkait dengan pengenalan diri kita sendiri adalah proses sepanjang hayat, teman-teman sekalian. Artinya apa? Mengenali diri kita sendiri adalah ya proses yang harus terus kita lakukan sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita. Nggak sampai umur ya sekedar quarter life crisis lewat, kita saya udah kenal nih diri saya sendiri. Atau saya sudah masuk umur 20, saya sudah kenal diri saya. Atau saya masuk 40, saya mengenal dengan diri saya. Ya, karena itu tadi ya, kalaupun kita berbicara konteksnya adalah talent mapping tadi, ya banyak yang kemudian mengassessment dirinya tidak hanya kita-kita yang umurnya terbilang masih 20-an atau di bawah umur 20, tapi mereka-mereka yang pensiunan atau mereka-mereka yang sudah bekerja di organisasi ini sangat digunakan untuk mereka tidak hanya tidak bagaimana mengatasi sebuah tim, nah tapi juga ya untuk katakanlah untuk mengenali diri kita sendiri. Kayak misalkan ada yang kemudian baru menemukan jati dirinya ya di usia 60 tahun gitu ya. Sampai kemudian ternyata iya ya katakanlah dia baru menyadari itu gitu. Tadi kan kalau kita berbicara tentang talent mapping adalah berbicara tentang self acceptance juga, acceptance penerimaan diri kita. Nah, itulah kenapa kalau kita berbicara tentang improvement itu sendiri, ya kita berbicara tentang proses yang harus kita lakukan terus-menerus gitu, mengenali diri kita setiap harinya. Ya, sama kayak kita mengenali pasangan kita, mengenali rekan kerja kita, gitu kan ya. Konsepnya seperti itu. Jadi improvement, baru selanjutnya kita development. Kita kembangkan apa yang bisa jadi kalau bahasa yang tadi adalah mengembangkan apa yang menjadi powerful-nya kita, kekuatannya kita, strength-nya kita, development. Kita kembangkan di situ, kita karyakan di situ. Untuk selanjutnya apa? Lebih jauh lagi kita berbicara tentang empowerment. Kalau kita sudah bertumbuh, kita sudah berkembang, kita arahkan mereka untuk bisa bermanfaat buat orang lain seperti yang sudah tadi disampaikan juga. Kiranya seperti itu. Toh harapannya adalah apa? Kita bisa berkontribusi buat orang banyak kan? Bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, jadi harapannya karena teman-teman mengenal diri teman-teman mengenal betul siapa diri teman-teman, ya pergunakan itu saya ingin mengajak untuk ya kebaikan, untuk apa tadi? Kontribusi kebermanfaatan kepada orang lain. Ya yang kita cari adalah mencari sebanyak-banyak tugasnya untuk memberikan kebermanfaatan, untuk melahirkan banyak-banyak karya, untuk melahirkan kenangan-kenangan baik ketika kita sudah tiada di muka bumi ini. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Egi. Semoga nggak puas. Oke, luar biasa Kang Waldi. Berarti emang nggak ada kata telat gitu ya untuk kita terus belajar. Betul, nggak ada. Oke, jadi tadi improvement, development, dan juga empowerment gitu ya untuk kita bisa senantiasa memperbaiki diri dari waktu ke waktu gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya juga boleh menggunakan hashtag tanya TLE, oke? Ya gitu, ini udah ada pertanyaan masuk nih Kang, ada 2 dari Tengku Evita Z
Mungkin nanti kita coba jawab satu-satu dulu ya, Kak. Izin bertanya, Kak, apakah dengan empati di urutan 30-an bisa dengan baik menjadi guru? Terima kasih, Kak. Oke, mungkin itu dulu, Kak. Oke. Ya, ini berarti saya anggap bahwasanya Kang Tengku ini, atau Bang Tengku ini, atau saya nggak tahu ya, ini ya pokoknya Tengku Evita ini ya. Bang Tengku Evita ini, Kak Tengku Evita ini, ya katakanlah sudah mengambil, betul ya, Mbak Tengku Evita ini sudah pernah self mapping assessment gitu. Nah, apakah dengan empati di urutan 30 bisa dengan baik menjadi seorang guru? Terima kasih, Kak. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Evita ya, Kak Evita ini. Kalau empatinya di urutan 30, ya artinya apa teman-teman? Kalau kita berbicara tentang empati di sini adalah ya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, katakanlah seperti itu ya. Nah, tadi kalau yang di contoh saya itu empatinya di 7 awal tuh, artinya empatinya menjadi kekuatan utama. Nah, kalau kita berbicara kondisinya adalah 30-an, artinya itu menjadi katakanlah bukan ini, ada keterbatasan di dirinya terkait dengan empati itu sendiri. Nah, hal itulah yang kemudian perlu kita siasati, atau bukan ya perlu kita siasati ya. Ini berbahaya ya teman-teman, kalau misalnya kita lagi coaching gitu ya, lagi coaching membacakan hasil, ini mah empati kamu lemah gitu, nggak kayak gitu ya, tapi perlu kita bahasakan dengan sebaik mungkin. Artinya apa? Empati di sini ada keterbatasan, yang itu perlu kita siasati. Dengan empati rendah bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang guru, gitu ya. Bukan kita menjadi seorang guru. Nah, tadi kan kalau kita berbicara tentang peran seorang guru itu artinya apa? Peran itu kan artinya kumpulan aktivitas-aktivitas, gitu. Kumpulan aktivitas-aktivitas. Nah, dari kumpulan aktivitas itu, ya mungkin bisa jadi tidak hanya satu empati itu sendiri, atau kita berempati kepada orang lain. Tapi kan di situ kita bisa lihat poin-poin lainnya, kumpulan aktivitas yang lainnya. Kayak misalkan mengajarnya baik, atau mendeliver materinya baik, dan segala macamnya. Nah, artinya dengan hanya satu atau salah satu tema bakat itu tidak ada, bukan berarti kayak kita jadi kayak misalkan nggak bisa menjadi seorang profesi tertentu gitu. Nah, hal itulah yang kemudian perlu kita siasati gitu ya. Bahasanya siasati, tapi yang perlu kita lebih fokuskan adalah kepada kekuatan kita. Kalau misalkan ternyata nomor 1 sampai 7-nya ada learner, ada maximizer, atau ada developer tadi ya, pendidik gitu, ada developer. Ya udah, berarti bagus dia menjadi seorang guru gitu. Artinya teman-teman fokus pada kekuatan, siasati keterbatasannya. Silakan teman-teman siasati sebaik mungkin. Jangan sampai ya itu kepikiran terus gitu, sehingga menghambat aktivitas produktivitas yang teman-teman ingin teman-teman lakukan. Itu singkatnya, sederhananya. Semoga nggak puas. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak. Oke. Iya Mbak, jadi emang perlu disiasati lah ya. Maksudnya nggak ada, kalaupun kita memang merasa kurang di salah satunya, kita fokus pada strength-nya kita ya, seperti itu ya Kang. Betul. Oke, ini ada pertanyaan keduanya. Bila personal brand-nya visionary creator, commander, ambassador, dan motivator, cocoknya kerja sebagai apa ya Kak? Terima kasih. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini kita berbicara tentang personal branding-nya. Visionary artinya dia punya jangkauan berpikir ke depan, gitu. Creator, dia mampu membuat atau menghasilkan sesuatu. Commander artinya dia mampu meliding, memberikan arahan dan segala macamnya. Ambassador ya seorang duta. Motivator juga mampu untuk memajukan atau memajukan orang lain gitu. Nah, cocoknya sebagai apa? Nah, banyak ya teman-teman. Saya lupa ada websitenya, ada websitenya teman-teman terkait dengan job desk pekerjaan gitu ya. Ada websitenya online gitu. Ya pokoknya itu aja ya, cari aja. Saya lupa alamat websitenya. Tapi di situ kalau kita mengetikkan kayak misalkan human resources, nanti ditulis job desk dia apa, job desk mereka itu apa. Nah, kalau terkait ini, saya nggak bisa menjelaskan satu profesi tertentu, ya, satu profesi tertentu. Artinya teman-teman juga perlu bereksplorasi. Kalau misalkan ini kasusnya Kak Evita ini menjadi seorang motivator, artinya dia bisa
visionary, karena visioner dia bisa jadi seorang leader atau manager atau direktur, bisa karena dia didukung oleh komandernya. Dia mampu untuk memberikan instruksi gitu ya, dia mampu creator gitu, membuat sesuatu gitu. Nah, motivatornya juga bisa jadi memotivasi seorang bawahannya juga bisa ya. Kepala urutan ya katakanlah top management atau middle management saya rasa masih fit dengan apa yang menjadi personal brand-nya. Tapi itu dia perlu kita eksplorasi lebih jauh lagi berdasarkan pengalaman kita. Kita enjoy-nya saat melakukan apa, atau bisa jadi teman-teman punya pengalaman kayak misalkan kayak kita punya divisi panitia apa, merasa enjoy tuh jadi seorang kepala divisi. Nah, itu artinya bisa jadi salah satu tanda merupakan peran yang cocok dengan Kak Evita. Terima kasih, semoga nggak puas. Oke. Gimana Kak Evita, ada tanggapan ataupun apa mungkin? Ya semoga nggak puas ya, supaya terus belajar dan mencari kembali ya Kang. Betul. Oke, mungkin agar mempersingkat waktu juga, ini ada pertanyaan selanjutnya gitu dari Kang Haris Faturrahman. Kak, apa benar personal branding hanya dibutuhkan oleh seseorang yang ingin menjadi creative planner? Enggak, Kak? Oke, ini pertanyaan dari Haris ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali, menggelitik sekali. Apakah benar personal branding itu hanya untuk orang yang ingin menjadi creative planner? Saya katakan personal branding itu bagi siapa saja, tidak hanya orang yang ingin menjadi creative planner gitu ya. Personal branding itu artinya kita berbicara tentang ya kita pengen dikenal sebagai seorang yang seperti apa gitu. Ya, artinya menjadi seorang creative planner itu creative planner aja gitu, harus punya personal branding. Seorang pengusaha harus punya harus punya personal branding. Seorang komika harus punya personal branding. Seorang presiden harus punya personal branding. Personal branding kan adalah sesuatu apa yang pengen kita tampilkan ke orang lain dan itu kita tampilkan secara konsisten. Kayak misalkan, awal di itu personal brandingnya apa? Rapih. Bisa dilihat dari mana rapih? Kayak misalkan, ya salah satu tandanya adalah kalau pakai kemeja tuh kancingnya sampai atas nih, sampai leher dan segala macamnya. Ya, personal branding. Artinya itu kan ya. Kalau kita misalkan personal brandingnya sebagai seorang human atau public relation. Kayak misalkan, apa personal branding yang itu? Communicator. Ya, komunikator atau relator, dia senang menjalin hubungan dengan seseorang, menjalin relasi dengan orang lain dan segala macamnya. Jadi personal branding itu skopnya tidak sempit hanya ke creative planner, artinya berbagai profesi kita bisa jadikan. Nah, makanya teman-teman ada banyak kan ya sekarang kita temukan bio-bio Instagram kayak misalkan sebagai seorang teknologi entusias gitu, self development entusias. Nah, itu personal branding yang ingin kita tampilkan ke orang lain gitu. Nah, kalau terkait dengan personal branding itu perlu kita ciptakan teman-teman sekalian. Ya, karena kita yang pengen dikenal sama orang tuh sebagai apa? Kita ciptakan personal branding kita gitu. Kita ciptakan. Kiranya itu untuk menjawab pertanyaan Kak Haris. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Awaldi. Oke, next pertanyaan ini ada dari Kasinta Puspita Dewi. #TanyaTLE, Kang izin bertanya. Kalau berkenaan ingin tahu proses dari Kang Awaldi sendiri untuk mengenal diri Akang sampai jadi sekarang. Pernah nggak ya Kang udah membuat assessment tentang diri, terus di tengah jalan merasa itu bukan Akang gitu, akhirnya ngulang kembali memetakan talentnya? Enggak Kang? Oke. Ya, ini pertanyaan menarik dari Teh Sinta Puspita Dewi, berkenaan proses tahu diri saya sendiri, mengenal diri sendiri sampai sekarang. Pernah nggak untuk membuat assessment tentang diri di tengah jalan, di tengah jalan merasa itu bukan Akang, akhirnya ngulang kembali memetakan talentnya? Pernah, saya katakan saya pernah. Saya alami gini teman-teman. Saya sempat gap year 1 tahun sebelum kemudian memutuskan kuliah ya, berkuliah di Unpad gitu. Di gap year itu artinya saya punya ketertarikan ketika memilih jurusan kuliah dulu ya. Kan bingung nih, ini lagi milih undangan, S6PTN, SBMPTN, milih apa ya, bingung segala macamnya. Saya dulu kecenderungan hati saya adalah milih ilmu komunikasi teman-teman sebetulnya. Ya, karena saya senang ya public speaking, saya senang senang ikut lomba pidato gitu katakanlah, ya itu kan salah satu ciri ya. Tinggal dipilih aja tuh jurusannya apa segala macamnya. Tapi kemudian saya dialihkan dengan
bukan dialihkan, tergiurkan dengan hal-hal lain sampai saya memilih jurusan yang lain segala macam. Keterima enggak segala macam. Dan sampai sekarang juga masih ini ya. Ketika kuliah pun agribisnis Universitas Padjadjaran. Bukan yang bermaksud saya tidak bersyukur, itu hal itu yang saya syukuri kemudian bisa menjadi pembelajaran. Nah, assessment itulah yang kita lakukan ya, misalkan assessment itu kan banyak ya, kita bisa melakukan melalui yang tadi, salah satunya talent mapping, salah satunya ST30, atau juga mungkin ada assessment lainnya. Nah, itu sebagai salah satu alat bantu aja untuk mengenal diri teman-teman sekalian. Lagi-lagi adalah pilihan jalannya ada pada diri teman-teman sekalian gitu. Ya, pilihan jalannya ada di kendalinya ada di tangan teman-teman sekalian. Ya, mengulang lagi artinya ya kalau bahasa ekonominya ada opportunity cost-nya lah ya. Nah, makanya kalau misalkan di satu sisinya adalah ketika kita sudah mengenal diri kita, ya productivity development-nya akan lebih tepat sasaran gitu. Oh, saya ke depan pengen jadi seorang dosen, saya ke depan pengen jadi seorang trainer. Oke, gimana caranya kita bisa mendekati mimpi itu? Oh, setelah lulus saya pengen gabung ini, saya pengen jadi langsung S2 misalkan, langsung S3 biar bisa saya jadi dosen. Nah, itu kan bermimpi. Nah, memimpi seperti itu kita bisa jadi tahu kita dari akhirnya seperti apa, pengen jadi seorang dosen kayak gimana, kita tarik mundur. Itu menjawab pertanyaan Sinta Puspita Dewi. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Semoga nggak puas ya kalau kata Kang Aldi. Iya. Oke, mungkin ini karena waktu sudah semakin mepet, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kang. Oke, ini dari Shiva Rizkia. Oke. Hashtag tanya TLE. Ini mungkin satu pertanyaan aja, Teh Shiva. Kalau misalnya kita udah tahu bakat kita, tapi kita milih pekerjaan yang nggak sesuai sama bakat kita, gimana, Kak? Emang nggak? Oke. Kalau kita udah tahu bakat kita, tapi kita milih pekerjaan yang nggak sesuai sama bakat kita, ya pada akhirnya pertama, tentu sudah jelas bakatnya nggak tersalurkan. Gitu. Bakatnya tidak tersalurkan, itu pasti. Atau bisa jadi pada akhirnya, ya, tadi kan saya bilang ada 4E, sebetulnya 5E. Gitu. 4E. 4E di sini kita berbicara tentang enjoy, earn, excellent, sama easy. Enjoy artinya ya kita jadi enak buat ngejalanin karena itu apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Nah, enjoy ya, santai ngejalaninnya gitu, tanpa paksaan, tanpa beban tertentu gitu. Excellentnya artinya kita mampu melakukan itu dengan baik gitu, Ya easy, kita mudah melakukannya, dan earn artinya itu menghasilkan. Kalau kita milih pekerjaan yang nggak sesuai sama bakat kita, gimana? Ya bisa jadi kita tidak menemukan 4E itu tadi gitu. Atau mungkin bisa earning, gitu, menghasilkan sesuatu. Tapi pada akhirnya kita akan bisa jadi akan kehilangan easy-nya ya, kemudahannya, atau bisa jadi kita kehilangan enjoy-nya gitu. Kayak misalkan teman-teman tentunya berbeda, kayak misalkan ketika bisa jadi ya untuk orang-orang ketika kita ketemu orang tuh senang-senang aja, tapi ketika kita generating idea atau brainstorming dan segala macam, mungkin ada beberapa orang perlu ada keterbatasan di sana gitu, dan segala macamnya. Ya, kira-kira itu pada akhirnya akan menemukan itu, tidak akan menemukan salah satunya, bisa jadi. Itu sederhananya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Shiva Rizkia. Semoga nggak puas. Siap. Terima kasih Kang Awaldi. Karena memang waktu juga sudah semakin mepet mungkin, jadi ini mohon maaf juga gitu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab gitu ya sama Kang Awaldi. Itu nanti bisa untuk lebih lanjutnya Kang di sosial media mungkin ya, untuk berjejaring ya Kang. Iya, betul, boleh. Oke, ya mungkin sebelum kita menutup, mangga dari Kang Awaldi barangkali ada closing statement buat teman-teman semua yang luar biasa ini di sore hari ini. Mangga Kang. Oke, closing statement ya. Apa ya closing statement-nya? Ini barangkali teman-teman sekalian. Closing statement dari saya sederhana. Bunyinya, be yourself, but first know yourself. Gitu. Ada orang yang beruntung karena mengenal dirinya, namun banyak orang yang tak beruntung karena abai akan dirinya.
ya, abai akan dirinya. Ada orang yang terbuka pandangannya karena mau mengambil pelajaran, namun banyak orang yang menutup pandangan dan tidak mau mengambil pelajaran. Dan ada orang yang memahami dan mengetahui dirinya sejak dini, namun masih banyak orang yang tidak memahami dan mengetahui dirinya. Selamat menemukan atau mencari jati dirinya teman-teman sekalian, ya bahwasanya terus berproses, jangan lelah berproses untuk kemudian mengenali diri teman-teman sendiri, untuk kemudian bisa berkembang, dan lebih jauh lagi teman-teman bisa memberdayakan atau berkontribusi buat orang banyak. Itu sederhananya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya sangat terbuka dengan diskusi-diskusi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga moderator. Oke, siap. Jangan lupa untuk terus berproses dan berprogres gitu ya, Kang. Oke, sebelum kita menutup, boleh kita terakhir mendokumentasikan rangkaian kita yang cukup insightful pada sore hari ini. Mungkin boleh teman-teman